Yuk belajar membaca dan menerjemah bahasa Arab tanpa harokat dengan cepat dan tepat. Dan materi kali ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana hebatnya setan atau iblis menipu seseorang. Dan cerita ini bisa ditemui dalam kitab Talbisul Iblis. Diceritakan kanat syajaratun tu'badu min dunillahi, ada sebuah pohon yang disembah selain Allah. Faja'a ilaiha rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki. Faqala, maka dia pun berkata, la'aqta'anna hadhihi syajaratah, sungguh saya akan tebang pohon ini, bilangnya. Faja'a liyaqta'aha, maka kemudian ia pun datang dengan bermaksud untuk menebang pohon tersebut. Qadaban lillahi, dengan keadaan marah karena Allah. Falakiyahu iblisu fi surati insanin, maka iblis pun menemui laki-laki tersebut dalam bentuk manusia. Faqala ma turidu, kemudian iblis bertanya, apa yang kamu inginkan? Qala uridu an aqta'a hadhihi syajarata, kata si laki-laki itu, saya ingin menebang pohon ini, allati tu'batu min dunillah, yang sudah disembah selain Allah. Qala idza anta lam ta'budha fama yadurruka min 'abdiha, kemudian iblis pun berkata, jika kamu tidak menyembahnya, apakah ini memudaratkan atau merugikanmu? Qala la aqta'annaha, kemudian si laki-laki itu masih ngotot, sungguh saya akan tebang pohon ini. Kemudian setan pun menawarkan, faqalahu syaitanu halaka fima huwa khairun laka, yang artinya bahwa apakah tidak ada yang lebih baik daripada menebang pohon itu, ini saya akan memberikan sesuatu yang lebih baik, kira-kira seperti itu. La taqta'ha, janganlah kamu tebang, walaka dinarani, dan kamu saya akan berikan 2 dinar kulla yaumin, setiap hari, idza asbahta inda wisadatika, ketika kamu bangun dari tidur. Kemudian si laki-laki itu merasa penasaran, bertanya, qala famin aina li dzalika, uang itu untuk saya dan dari mana? Kemudian iblis pun berkata, qala ana laka, itu untuk kamu dari saya. Faraja'a, maka kemudian niat yang untuk menebang pohon itu tidak terjadi. Akhirnya ia pulang, fa asbaha fa wajada dinaraini, kemudian ketika pagi dia memang menemukan 2 dinar inda wisadatihi, di bawah bantalnya. Kemudian apa yang terjadi? Summa asbaha ba'da dzalika falam yajid syai'an, setelah keesokan harinya ternyata hanya hari pertama yang menemukan 2 dinar tersebut. Pada hari berikutnya ia tidak menemukan apa-apa. Faqama ghadaban liyaqta'aha, kemudian ia pun bangkit, kemudian ia bermaksud untuk menebang pohon itu lagi. Fatamatsala lahu syaitanu fi suratihi, namun apa yang terjadi, syaitan sudah berbentuk rupa menjadi manusia. Wa qala ma turidu, ia pun berkata, apa yang kamu inginkan sekarang? Qala uridu qat'a hadhihi syajarati allati tu'badu min dunillahi ta'ala, ia berkata, saya ingin menebang pohon ini yang sudah disembah selain Allah. Qala kadzibta ma laka ila dzalika min sabil, kata si iblis, kamu itu bohong, kamu tidak punya cara untuk hal tersebut, artinya itu bukan alasan. Padahal baliyaqtaha, kemudian si laki-laki itu berangkat untuk menebang pohon tersebut. Fadharaba bihil arda wa khannaqahu hatta kada yaqtuluhu, akhirnya dipukullah sama si iblis laki-laki itu sampai jatuh ke bumi, dan wa khannaqahu, kemudian mencekiknya, hatta kada yaqtuluhu, nyaris si iblis itu membunuh si laki-laki. Qala atadri man ana, kemudian iblis pun berkata, tahukah kamu aku siapa? Ana syaitanu, saya itu adalah syaitan. Ji'ta awwala marratin ghadaban, kamu itu pertama kali ketika mau datang menebang pohon itu marah karena Allah ya. Falam yakun li alaika sabil, maka saya tidak punya cara untuk mengalahkanmu. Fakhada'tuka bid-dinaraini, kemudian saya tipu kamu dengan 2 dinar. Fataraktaha, kemudian kamu menggagalkan atau tidak jadi untuk menebang pohon tersebut. Falamma ji'ta ghadaban lid-dinaraini sallatu alaika, dan ketika kamu sekarang datang karena marah bukan karena Allah melainkan karena 2 dinar yang kamu tidak temukan, sallatu alaika, maka saya pasti mengalahkanmu. Jadi inilah sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmah. Apabila kita ikhlas karena Allah maka akan kuat, namun ketika bukan karena Allah itu tentunya akan melemah. Dan terakhir, untuk teman-teman semuanya, untuk bisa membaca dan menerjemah bahasa Arab tanpa harokat, miliki segera kitab An-Nahwu At-Tadribi, rumus pintar belajar baca kitab kuning, dan sering-seringlah latihan menggunakan At-Tadrib fi i'rabi Fathil Qarib. Dan mungkin ini yang dapat saya bagikan, dan apabila cerita ini bermanfaat silakan bisa dibagikan, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar.